Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, berita bombastis ya bahwa Cristiano Ronaldo ya sudah pindah ke namanya di klub Saudi Arabia di Riyadh ya sahabat Bung Bob ya, dan kontraknya luar biasa, satu musim itu 200 juta euro ya. Jadi kontraknya 2,5 tahun itu senilai 500 juta euro. Wow ya, luar biasa banget ya. Dan akhirnya Ronaldo memutuskan untuk ke sana. Ya mungkin nggak tahu apakah mencari pengalaman baru atau duitnya yang banyak. Ya kita nggak tahu sahabat Bob. Ini buat intermezzo kita aja sahabat Bob. Silakan sebelum gua lanjut subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kemarin begitu kita udah selesai pertandingan melawan Sassuolo, ini benar-benar apa ya? Nah ini yang gua bilang di video gua sebelumnya bahwa ya penampilan pemain-pemain Inter tuh luar biasa gitu loh. Kalau kita berbicara yang namanya trio gelandang kita, Barella, Hakan, dan Mkhitaryan, dan ternyata ini juga menjadi sorotan media-media Italia gitu loh. Bahkan bilangnya begini, media Italia memuji performance trio Barella, Hakan, dan Mkhitaryan gitu loh. Jadi memang kita udah melihat ya bagaimana mereka menampilkan peak performance mereka selama jeda Piala Dunia, dan mereka benar-benar luar biasa sahabat Bob, begitu solid gitu loh. Makanya kenapa nanti waktu kita ketemu dengan Napoli ini akan terjadi yang namanya antar lini tengah ya. Trio gelandang kita akan bermain melawan trio gelandangnya Napoli gitu loh. Nah, kita tunggu. Nah, ini yang menurut Gazzetta dello Sport ya, yang berbasis di kota Milan kan ini, bahwa Nicolo Barella, Hakan, dan Mkhitaryan ya, mereka benar-benar memainkan peran mereka masing-masing ya. Nah, terus ada peluang bagus pertarungan head to head ya, yang ditentukan pertarungan di lini tengah antara melawan Napoli besok gitu loh. Jadi ini adalah tanda yang sangat positif bahwa lini tengah terlihat sangat tajam melawan Sassuolo kemarin gitu loh. Jadi ini benar-benar apa ya, kita ini beruntung ya. Jadi ya kalau kemarin ada isu bahwa Barella mau dijual atau apa ya, kita nggak tahu lah ya. Yang namanya pemilik klub, kemauannya dia pasti pengen mempertahankan klub. Tapi ya bagaimanapun ya kita lupain dulu itu. Kita sekarang fokus dulu untuk memberikan paruh musim kedua ini sahabat Bob ya. Kita berharap. Nah ini menurut Gazzetta dello Sport khusus memilih penampilan box to box yang luar biasa dari Barella. Barella ada di mana-mana ya. Sementara untuk mengamati Hakan juga begitu, Mkhitaryan kurang lebih mengambil tempat mereka. Mereka benar-benar memainkan peranan mereka. Hakan, Mkhitaryan, ya kalau Mkhitaryan sih udah senjata rahasia ya. Kalau Hakan ya kita udah tahu lah lini tengah kita, pengaturan permainan itu udah ada sama dia gitu loh. Bahkan dia sekarang semakin matang dalam bertahan sahabat Bob ya. Itu kita berbicara yang namanya trio gelandang kita. Nah kemarin kita belum tahu nih kabarnya, tapi kalau kita lihat di media sosialnya Milan Skriniar sangat positif ya. Fans juga menyambut bahwa atas kemenangan Sassuolo, terus dia memposting sesuatu yang positif, ada harapan dia akan bertahan gitu loh. Nah tapi ternyata kan Inter kalau misalnya seandainya ya, kalau Milan Skriniar tidak bertahan ya, kemarin kan ada pilihan Scalvini, ada Koulibaly, ada Smalling, ada Hincapié ya. Nah ini ada satu lagi sahabat Bob, ini namanya back Lyon Castello Luqueba ya. Ini pemain yang masih berusia 20 tahun. Dia sebenarnya posisinya itu lebih di center back ya, tapi dia di kiri gitu loh. Nah jadi ini dia kemungkinan kalau misalnya memang Skriniar tidak perpanjang kontrak, ini salah satu pemain muda, tinggi 185, asalnya dari Prancis, dan dia udah penampilannya udah 15 kali di Lyon musim ini dan mencetak 1 gol gitu. Dia jago sundulan, sahabat Bob boleh lihat video-videonya, bahwa kita kan akan banyak pemain yang hilang ya kalau mereka tidak perpanjang kontrak, kayak Danilo Ambrosio, terus juga ada De Vrij, Acerbi ya. Jadi benar-benar Inter butuh yang namanya pemain-pemain untuk mengisi
yang ditinggal para back Inter kalau mereka pergi, sahabat Bob ya. Kalau dari free transfer kan sahabat Bob udah tahu di video gue sebelumnya ada 7 yang diincar sama Opa Marotta ya. Ini berbayar kurang lebih sekitar 15 juta ya. Tapi kalau Skriniar pergi ya, tapi kalau tidak ya bagus. Nah, sahabat Bob, ini ada berita baik buat kita bahwa di video-video gue sebelumnya pernah gue bilang bahwa Inter akan ada risiko kena sanksi kalau tidak membayar utang pajak ya, karena memang utang pajak Inter itu yang paling tinggi di Serie A, sahabat Bob. Tetap semua kena utang pajak. Kenapa? Karena itu memang solusi yang diberikan sama pemerintah Italia karena adanya pandemi. Nah, ternyata Inter semua tim-tim dikasih waktu untuk melunasi. Nah, ternyata Inter telah membayar hutang pajak dengan mencicil. Angsuran pertama telah dibayarkan. Ini kan ada 50 juta ya. Jadi kemungkinan Inter akan menyicil tuh selama 60 kali ya, cicilan dengan bunga 3%. Nah, seperti 17 klub lainnya juga sama, mereka juga akan menyicil, sahabat Bob. Jadi ya akhirnya Inter bisa menghindari yang namanya sanksi. Jadi bisa dicicil. Ya bagus lah. Ini makanya klub-klub Italia sangat berterima kasih sama pemerintah Italia bahwa diberikan keringanan-keringanan untuk membayar pajak, sahabat Bob, karena pandemi ya. Itu berita baik ya, sahabat Bob. Ini menarik banget kalau misalnya kita benar-benar keluar dari krisis ini, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, Inzaghi benar-benar sekarang sudah mungkin ya, karena memang visinya klub memang untuk pemain-pemain muda dan juga untuk pengurangan gaji. Jadi makanya Inzaghi mencoba pemain-pemain muda kayak Carboni, ya Zanotti, banyak gua lupa namanya semua gitu loh. Nah, pemain muda Inter Milan, Kevin Zevi berlatih bersama tim utama kemarin ya. Jadi ini juga bagus ya, pemain sayap muda yang istilahnya dia ini masih 17 tahun, sahabat Bob ya. Dia dipanggil sama Inzaghi untuk join ya, karena dulu kan dia kan baru berjoin tahun lalu ya. Jadi ini pemain yang sangat berkontribusi dan dia juga tampil di timnasnya Irlandia umur 19. Nah, semoga aja, sahabat Bob, ini pemain bagus dan juga sangat membantu kemarin Sifu untuk memenangkan Scudetto Primavera ya, sahabat Bob. Jadi ya Inzaghi udah mulai melirik pemain-pemain muda, Belanova juga udah mulai banyak bermainnya, Carboni ya, bahkan Carboni ini kan dipanggil untuk membela timnas Argentina usia 20 tahun ya, tapi Inter memblokir, nggak mau memberi izin gitu, karena memang Inter butuh ya pemain seperti Carboni di dalam tim utama, walaupun dia belum bermain ya, minimal dia ada di tim gitu loh, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, kemarin gue bicara adalah Dzeko adalah monsternya Inter, itu benar ya. Ini menurut Fabrizio Biasin ya. Edin Dzeko tidak bisa ditinggalkan di starting 11 Inter Milan untuk menghadapi Napoli. Benar banget, sahabat Bob. Jadi menurut gue ya, nanti waktu di pertemuan pertanggal 4 harusnya Inzaghi tetap menjadikan si Dzeko sebagai starter. Apakah dia dengan Lukaku atau dia dengan yang namanya Toro. Tapi kalau menurut gue lebih baik ya Dzeko dengan Toro ya. Baru nanti mungkin si Lukaku dimasukin di babak kedua, bukan Lukaku di menit awal kalau menurut gua. Tapi nggak tahu, sahabat Bob boleh komentar ya, apakah nanti Toro dengan Lukaku. Tapi menurut gua Dzeko ini benar, Biasin benar bahwa ya harusnya Dzeko mendapatkan tempat di awal melawan Napoli. Dia sangat menentukan, sahabat Bob ya. Dia tidak kayak berumur 36 tahun, masih kayak anak muda banget gitu loh. Dia memberikan semuanya, membuka ruang, memberi assist, semuanya, sahabat Bob. Jadi ya, apalagi dia benar-benar sekarang kalau kita melihat fisiknya tuh luar biasa ya. Fisiknya tuh ngalahin Lukaku lah, pemain-pemain Inter itu benar-benar hebat nih ya. Kita berharap Dzeko nanti bisa memberikan kemenangan buat Inter melawan Napoli, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi ya. Semoga aja benar-benar Inter mendapatkan Scudetto di musim ini, karena memang Marotta sendiri menyatakan bahwa 2022 ini sangat positif, dan kita semoga di 2023 ini kita benar-benar menghasilkan Scudetto ya di paruh musim kedua ya. Inzaghi pede, dan bahkan kalau kita lihat komentar-komentar pemain, mantan-mantan pemain atau media-media Italia, bahwa mereka percaya bahwa Inter ini bisa bangkit ya. Apalagi kita melihat permainan Inter yang begitu
begitu bagus sekarang ya, kolektifnya, kekompakannya ya. Jadi agresivitasnya itu benar-benar luar biasa sahabat Bob. Jadi ini jangan kita lupakan. Nah, kita sebagai fans kita memberikan dukungan ya. Terus mengenai bursa transfer ya, kita hanya tinggal menunggu siapa yang akan datang, siapa yang akan keluar. Ya kalau kita berharap ya Skriniar bertahan supaya ya kita tidak membongkar pasang lagi ya, karena Stefan de Vrij kan udah menyatakan dia akan keluar. Kalau si Skriniar kan kita belum tahu jawabannya sahabat Bob. Kita tunggu aja berita terbaiknya buat kita ya. Yang penting kita tetap semangat sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.